Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Sengaja di sini saya live sambil pakai celana pendek dan saya pendek celana. Salam sehat. Dari kota mana saja yang menunggu? Sedang menunggu saya teh belajar lipe streaming di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sengaja di sini saya live. Jadi di sini saya akan berbagi tutorial. Kalau kata orang Bugis, ada yang orang Bugis dulu bilang, Pak Mumin bagi tutorialnya. Jadi saya mau membagikan tutorial teman-teman ya. Saya perhatikan dulu gambarnya tuh supaya pas begitu. Salam sehat. Dari kota mana saja yang menonton? Nah, kurang maju sedikit, kasih pas pinggiran tempat tidur. Maju. Supaya pas tempat tidurnya ini kena tuh. Nah. Coba saya lihat lagi. Oke. Jadi, oh belum pas. Maju lagi sedikit. Nah, coba. Oke. Nah, jadi di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengatasi sakit pinggang untuk sendiri, bagaimana cara untuk apa lagi namanya ini? Saya sambil monitor sendiri teman-teman ya, karena malam hari ini saya cuma dibantu sama istri yang geser-geser barusan kameranya. Salam sehat semuanya. Dari kota mana saja yang menonton? Jadi di sini saya akan berbagi tips-tips ringan seputar terapi refleksi ala tukang pijat refleksi terganteng sedunia. Tunggu dulu ya, teman-teman, supaya saya bisa moderasi juga ininya. Apa namanya? Saya bisa mau memoderasi live-nya. Jadi di sini ada peringatan selamat datang, ingatlah untuk melindungi privasi Anda dan mematuhi pedoman komunitas kami. Nah, sakit demam menggila Pak Mumin. Kalau sakit demam menggila itu konsultasikan ke dokter ya, dicek dulu demamnya demam karena apa? Apakah demam karena cinta atau demam karena kasmaran? Atau demam karena jatuh hati lagi ke lain hati. Hati-hati ya, hati-hati main hati. Salam sehat dari Lahat, Sumatera Selatan. Nanya kalau berobat diharuskan datang ke tempat Abah atau info nomor HP Abah ada di profil ya. Nah, jadi saya mohon maaf bukan mau sambil main HP, tetapi ini judulnya live streaming sambil membaca komentar ya. Jadi saya mau berbagi tips bagaimana cara terapi-terapi ringan untuk badan sendiri ya. Karena saya kemarin sempat mancing dan memang dari Surabaya, dari Malaysia, salam sehat. Nah, jadi silakan teman-teman, ini seputar kaki, sengaja saya pakai celana pendek, celana pondok kalau kata orang Sunda, supaya jentre, supaya jelas, supaya menesai gitu ya. Dari kota mana saja yang menonton. Jadi nanti ada tutorial cara pijat begitu. Kalau misalkan kaki sakit, titiknya di mana? Osteoporosis itu apa bisa dipijit Pak Mumin? Itu osteoporosis tidak bisa lagi karena turang kropos begitu ya. Mijit tidak keletihan bagaimana Pak? Supaya mijit tidak keletihan itu teman-teman harus tahu dulu ya. Jadi tukang pijat itu saya rasakan sudah 10 tahun. Ini mau masuk tahun ke-11 saya jadi tukang pijat refleksi terganteng sedunia. Nah, itu teman-teman memang kalau orang pijat itu energi kita tersedot oleh orang yang dipijat, dan memang itu berarti bukan artinya oh penyakitnya si A pindah ke kita, tidak ya. Jadi ada hal-hal yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh. Kok nggak live di FB? Belum, saya belajar dulu untuk live di YouTube begitu. Nanti live di Facebooknya ada ya.
Kalau lutut sakit, nah ini kalau lutut sakit teman-teman saya akan kasih tutorial. Ada beberapa teman-teman kita yang pernah bilang ini saya pakai minyak zaitun teman-teman ya. Nah ini saya pakai minyak zaitun. Bagaimana kalau lutut sakit? Nah sekarang ini saya membahas lutut sakit yang susah dilipat. Nah ini bantu diri sendiri teman-teman ya. Bantu diri sendiri kalau lutut sakit. Nah sekarang secara umum tadi judulnya bagaimana jika sakit pinggang. Saya buktikan teknik Pak Mumin the best, yang sakit pinggang langsung sembuh. Terima kasih, dibagikan videonya sangat bermanfaat. Oke, bagikan videonya teman-teman. Silakan untuk tap layar 2 kali. Tap layarnya begini 2 kali supaya muncul tanda jempolnya ya. Salam sehat semuanya. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial kalau ada yang sakit pada bagian lutut. Nah sekarang, kadang-kadang kan lutut sakit saat berjalan, lutut sakit saat ini boleh diikuti, ya. Nah, kalau lutut sakit, teman-teman, kalau lutut sakit itu bukan di bagian lututnya yang di terapi, ya. Nah, saya kasih tahu teman-teman, boleh lihat dulu, ya. Kalau lutut yang sakit itu otot-otot di bagian ini biasanya bermasalah, ya. Ini biasanya bermasalah. Otot-otot pada bagian ini biasanya bermasalah kalau lutut sakit. Jadi tarikan otot ini yang membuat pengikat lutut ini. Saya menyebutkan dengan istilah yang ringan saja teman-teman ya, jangan yang berat-berat, karena kalau berat-berat nanti susah difahami. Kalau belikat ngurutnya kayak mana daeng, tunggu dulu kasihan. Hei, saya baru jelaskan tentang lutut ini. Ya lutut toh. Nah jadi kalau lutut sakit, teman-teman biasanya yang sakit itu pada bagian ini, pada bagian ini, dan kadang-kadang pada bagian atas ini, ya. Apa yang menyebabkan lutut sakit? Biasanya teman-teman otot di belakang betis ini biasa ketarik ke atas. Nah, saya ingin memberikan tips ringan dulu buat teman-teman yang sering ketarik otot betis pada saat tidur. Biasa menggeliat begini, biasa menggeliat. Kemudian di sini tertekan dan naik ke otot betis sampai ke paha. Itu sangat sakit sekali. Nah, itu berhubungan dengan penyakit lutut yang sering diderita. Kenapa orang yang sering sakit lutut itu ibu-ibu, ya, terutama mereka yang jadi sekarang saya ingin kasih tahu teman-teman cara mengatasi sakit pada bagian lutut, ya. Ini yang diberesin dulu otot bagian atas dan otot bagian bawah serta di belakang nanti, ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat. Kalau lutut sakit itu tekan dulu di bagian ini nih, otot yang besar di samping ini. Begini. Direlaksasi begini ototnya, ya. Oke? Relaksasi begini ototnya. Ya. Atau misalkan sekarang ada yang kelelahan pada kaki, coba praktekkan ini. Begini. Dipraktekkan, jangan cuma dilihat saja. Supaya tidak sakit lutut, subscribe dulu. Nah, begini, tekan otot-otot yang keras di bagian samping ini. Nah, kemudian setelah itu teman-teman, ini saya gunakan minyak zaitun. Di rumah silahkan pilih minyak apa yang mau dipakai. Mau hand and body lotion boleh ya. Nah, Pak, pijit telapak kaki bagaimana? Tunggu dulu, saya lagi pijit lutut ini, telapak kaki di bawah ya. Ini karena ada pertanyaan tadi tentang lutut, jadi saya bahas lutut dulu. Sudah ditekan di sini, begini beberapa menit, ya teman-teman. Tekan di sini beberapa menit di bagian ini sampai ke ujung otot yang di samping lutut ini. Kemudian setelah itu ambil otot ini, begini ke bawah di bagian paha. Ini ke bawah ya. Tidak boleh ke atas, jangan ke atas, karena kalau dia ke atas nanti ujung ototnya ini bisa terganggu. Nah, ini dari atas ke bawah begini teman-teman. Dari atas ke bawah begini. Pak Mumin, saya mau belajar sama Pak Mumin, sekarang saatnya. Nah, begini ke bawah. Ini bisa dilakukan pada orang lain, bisa juga untuk diri sendiri, ya. Nah, begini. Begini teman-teman. Nah, begini ke bawah, jangan ke atas ya. Nah, pada ujung otot ini yang sering bermasalah sehingga kaki itu bisa jadi lemah kalau otot ini bermasalah. Satu barisan otot ini kalau bermasalah itu bisa mengakibatkan
kaki jadi lemah, terutama di bagian lutut. Nah, sekarang caranya bagaimana selanjutnya? Tadi di sini sudah satu kali ya, buat yang baru bergabung. Di sini dulu, ditekan-tekan begini, otot yang besar di samping. Kemudian dorong ini ke bawah. Begini caranya. Nggak bisa nelan, tenggorokan sakit. Tunggu dulu, kasihan. Kalau telat tenggorokan sakit itu periksa ke dokter. Ini lutut dulu teman-teman, disimak dulu ya. Jangan lupa untuk tap layar 2 kali begini ya. Nah, dorong dari atas ke bawah begini. Ini cuma jempol yang masuk ya. Ini jempol dari atas ke bawah. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, kalau lutut sakit, gerakan lagi di sini, di bagian ini. Boleh menggunakan kalau untuk diri sendiri supaya berasa itu pakai 2 jempol. Gerakan urat yang di sini, yang di bawah ini ya, di bawah tulang kering ini. Kalau kaki lelah, ini ada hubungannya sampai ke telapak kaki tadi, ada pertanyaan ya. Nah, ini begini, yang pinggul sakit ini ada hubungannya semua ini. Ada hubungannya. Karena biasanya orang yang pinggul sakit di sini itu menjalar sampai ke samping sini, sampai ke sini, kadang lewat bawah. Pegal semua kalau malam. Nah, tekan di sini. Tekan. Ini kalau saya tekan di sini teman-teman, tekan dan menyentak begini modelnya. Nih. Tuh. Nih. Itu terasa sampai ke punggung kaki dan telapak kaki kalau digerakkan di sini. Ini yang disebut dengan terapi refleksi. Bagaimana kita menekan di satu titik, anggota tubuh yang lain mendapatkan respon. Bagikan dulu videonya, kasihan. Hei, yang belum subscribe dulu. Tuh. Begitu kalau YouTuber, tapi saya bukan. Saya bukan YouTuber. Begini ya. Nah, ini untuk lutut juga. Nah, ini kalau saya gerakkan di sini, di bawah itu bergerak ya. Ini. Nanti sampai ke atas sini saya praktekkan semua apa yang teman-teman tanyakan, mudah-mudahan saya bisa bantu. Pokoknya kita malam mingguan di sini. Nah, ini nih. Nih. Ditekan di sini. Nah, kalau sudah ditekan di bagian ini, teman-teman, apalagi selanjutnya, bukan langsung di bagian lututnya yang dioprek. Kalau kata orang Sunda, dioprek itu diganggu ya. Nah, kemudian kalau yang pinggang sakit ya begini juga, coba disimak dulu sampai akhir. Nanti teman-teman bisa saya kasih tahu juga bagaimana cara mengatasi jika pernah keseleo. Karena saya adalah salah satu orang yang pernah mengalami keseleo berat pada saat saya masih aktif main sepak bola. Ini bekasnya ada. Nah, bagaimana cara menghilangkan rasa sakit pegal di kaki? Simak video ini sampai habis. Jangan nonton cuma setengah-setengah ya. Nih. Begini, kita malam mingguan sama-sama di channel YouTube Pijat Indonesia. Nah, tekan di sini. Nah, selanjutnya, kalau lutut sakit, teman-teman, ambil posisi begini, ya. Ambil posisi begini, ya. Saya kasih lihat dulu. Mohon maaf karena saya sambil lihat monitor juga. Di sini, ketinggalin tuh. Nah, ini, ya. Saya sambil geser, lihat dulu. Kalau otot betis biasa pegal di malam hari, ini. Kalau otot sering sakit, saya kasih lihat caranya. Nah, mohon maaf kalau ini agak supaya lebih rinci teman-teman ya. Saya kasih lihat caranya. Nah, ini kurang dekat ke kameranya, nanti diprotes ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, kalau isi betis ini pernah naik, ini biasa dialami oleh mereka yang suka main bola. Biasa dialami oleh ibu-ibu hamil, biasa dialami oleh ibu-ibu yang suka menggeliat, dia kasih begini kakinya kemudian naik isi betis. Ini biasa dialami oleh mereka yang suka pakai hak tinggi, biasa naik isi betis di malam hari, akhirnya pegal. Cara ngambil ototnya begini, ini untuk sendiri ya. Nah, Pak, kalau untuk mengatasi sakit gigi, ini lutut bukan gigi, he. Pelan-pelan dulu. Salam sehat. Ini, jadi ini dialami oleh mereka yang biasa pakai hak tinggi. Keluhan di betis biasa dialami oleh mereka yang suka jalan jauh. Keluhan betis sering dialami oleh mereka yang kadang-kadang di malam hari suka menggeliat dan biasa dialami juga oleh orang hamil. Nah, sekarang caranya bagaimana? Ini masukkan jempolnya 2 ke sini, teman-teman. Cari ujung otot betis, tekan, set. Nah, tekan. Nah, ini ditekan, otot betisnya diambil ya, tapi ingat untuk yang panjang kukunya jangan praktekkan dulu, pergi potong kuku boleh.
Ya, begini. Boleh berguru nggak bosku? Silakan. Mau dipraktekkan kepada orang lain silakan. Ini jempol saya 2 masuk. Tapi kalau untuk orang lain kasih begini. Tarik begini ke bawah. Kalau untuk orang lain. Ini juga bisa. Saya sarap terjepit. Coba dulu praktekkan. Pasti ringan. Langsung ke pinggang. Ini sudah sering saya praktekkan teman-teman. Nah sekarang begini. Ya. Ini nih. Nah supaya lebih jelas toh. Nah ini. Ambil otot betis begini. Ya saya tidak ada kuku teman-teman. Jangan ada kuku. Tekan betis ke dalam. Ditekan ke dalam begini. Tekan ke dalam begini. Ini saya gunakan minyak zaitun. Kemudian ini dorong ke bawah. Begini. Ini mendorong ke bawah. Jempol saya tetap menekan. Nah, yang biasa betisnya sakit pegal di malam hari kasih begini. Ini telapak kaki kebas. Begini dulu. Simak ya, dari atas ke bawah. Ini orang ganteng yang bicara ini. Begini caranya, dari atas ke bawah. Sakit Pak? Betul sakit. Nah, yang mengalami sakit pada saat mempraktekkan ini tekan terus. Oke, ikut sama-sama sampai nanti hilang sakitnya. Tarik terus ke bawah. Ini kaki boleh rapat begini teman-teman ya, kasih rapat dulu begini. Telapak kakinya dari atas ke bawah begini. Jadi yang sering betisnya pegal. Buat ibu-ibu kalau tidak ada minyak zaitun pakai yang racikan. Kasih begini dari atas ke bawah, tapi jangan banyak-banyak karena mahal itu. Tapi pastikan untuk yang tidak pakai merkuri. Karena kalau pakai merkuri nanti betisnya jadi salah lagi. Ini dari atas ke bawah. Nah, sakit ya? Kalau sakit itu kasih begini terus sampai sakitnya hilang. Ini pijat lutut untuk sakit apa Pak? Ini untuk lutut bisa. Untuk betis yang sering pegal bisa. Untuk yang sakit pinggang bisa. Coba praktekkan ini ya. Ini bukan sekedar konten. Ini bukan sekedar memberikan tutorial yang tidak ada hasilnya. Hasilnya boleh dilihat, klik Pijat Indonesia, baru klik video. Banyak yang sudah lumpuh, alhamdulillah bisa berjalan. Berkah dari Allah, saya bantu dengan teknik seperti ini. Dari atas ke bawah. Begini. Dari atas ke bawah. Kalau untuk lutut, ya, untuk betis, kaki yang sering pegal. Tadi ada yang ngomong sakit. Sudah berkurang sakitnya ya? Terus saja sampai hilang sakitnya. Ini kalau sakit pada saat ditekan begini ke dalam, itu ada rasa sakit. Dorong saja sampai ke bawah. Terus. Pak Mumin, tidak ada orang lain, lakukan sendiri. Ya. Kalau untuk orang lain, tangannya begini. Tangannya begini. Kalau untuk orang lain, kan begini. Kalau untuk orang lain, ambil bagian yang sakit itu sampai rasa sakitnya hilang. Nah, begini. Dari atas ke bawah. Nah, sudah berkurang sakitnya ya. Ini untuk lutut. Ya, begini. Pak, bahu keseleo karena dorong barang, urutnya gimana? Tunggu dulu, nanti dilanjut. Ini dari atas ke bawah. Ini untuk lutut, untuk betis dan kaki yang sering pegal kesemutan kalau malam hari. Dari atas ke bawah. Nah, dari atas ke bawah. Tekan begini masuk ke dalam, ya. Tekan, boleh agak kuat. Kalau untuk diri sendiri kan bisa dirasakan. Tapi kalau sakit lanjutkan saja sampai rasa sakitnya hilang. Betul teman-teman ya. Bukan sekedar konten ya. Teman-teman yang sudah melakukannya dan mengikuti tutorial ini, boleh untuk orang lain, boleh. Dari atas ke bawah. Rambutnya banyak nggak pakai minyak? Jangan pakai minyak ya. Kalau nggak ada minyak pakai sabun mandi cair boleh lah ya. Dari atas ke bawah. Begini, dari atas ke bawah. Nah, bagaimana buat teman-teman yang sudah mempraktekannya, pasti kakinya sudah terasa segar toh? Begini. Ini untuk kaki betis yang sakit, langkahnya saya ulangi lagi untuk yang baru bergabung, mulainya dari sini dulu. Tekan begini. Tekan begini. Dari luar. Kemudian setelah itu ini ditekan dari atas ke bawah, pakai jempol sampai ke lutut. Tekan ke bawah sampai ke lutut. Kemudian tekan di sini. Relaksasi dulu di sini. Nah, saya tadi agak sakit karena kemarin kelemahan duduk mancing. Nah, ini untuk lutut, untuk betis, dan untuk kaki yang sering pegal. Oke? Nah, selanjutnya setelah di sini 1, 2, 3. Nah, sekarang di sini. Ya, saya ulangi kembali buat teman-teman yang baru bergabung. Nah, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah.
Kepala saya sakit, gimana hilangkannya? Mau dihilangkan kepalanya? Jangan, sakitnya saja nanti yang dihilangkan. Saya kasih tutorialnya. Pokoknya malam ini sengaja saya bermalam minggu dengan teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube Pijat Indonesia. Dari atas ke bawah begini. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Ini yang rapat hanya jempol saja dulu. Nah, iya Pak sakitnya. Kalau sakit, lakukan ini terus sampai hilang sakitnya. Begini, yang sakit pinggang juga coba praktekkan dulu di sini. Karena ketika sakit pinggang yang sakit biasanya otot betis di sini dan di sini. Praktekkan dulu ini, ikuti dulu ini. Nah, ada nanti sampai ke bawah, sampai ke telapak kaki ini saya pijit nanti. Nah, dari atas ke bawah, begini ya, di betis, dorong. Ini jempol mendorong. Kenapa saya langsung inisiatif ambil begini? Karena kaki saya kebas kemarin habis mancing, duduk terlalu lama. Nah, kemudian, jadi ini bukan sekedar konten teman-teman ya. Dan ini sudah saya praktekkan pada ribuan orang. Nah, selanjutnya. Ini. Tadi ada yang bilang, saya sakit pinggang Pak Mumin. Oke. Nah, kita selesaikan sakit pinggangnya. Sekarang begini. Ini, letakkan tangan di sini teman-teman. Letakkan tangan di sini. Letakkan tangan di sini. Gerakan begini. Nah, yang sedang sakit pinggang coba tes. Di sini pasti sakit, ya. Rata-rata orang yang saya temui ketika digerakkan begini, pada kasus yang sering sakit pinggang itu sakit pada bagian ini ketika ditekan. Tekan di sini. Nih. Nah, begini. Nanti diikuti teman-teman dari awal sampai akhir video ini karena nanti saya akan upload dalam format video lagi. Ya, teman-teman bisa menyimaknya setelah saya upload nanti. Nah, ini buat yang baru bergabung. Kalau yang sedang sakit pinggang, coba tekan urat di antara yang besar ini, di sini urat yang besar di antara mata kaki di bagian depan, tekan begini. Nah, tekan begini. Kalau yang sedang sakit pinggang, pasti di sini sakit. Ya, percaya sama saya sebagai orang ganteng, toh? Percaya sama saya sebagai tukang pijit terganteng sedunia. Nah, di sini. Di sini teman-teman ya, tekan di sini. Kalau di sini terasa sakit, waduh sakit sekali Pak Mumin. Saya baru sentuh begini saja sudah sakit. Kalau pernah ke seleo pasti sakit di sininya teman-teman. Percaya sama saya. Ya, ini bukan sekedar konten. Ya, nah, cuman saya harus hati-hati juga. Siapa tahu ada yang kelihatan. Nih, nah, tekan begini. Ya, Pak Mumin, saya tekan begitu sakit. Duduknya kurang ke belakang. Nah, begini. Nah, oke. Nah, begini. Nah, ini saya harus mengikuti penonton ini, ya. Duduknya. Nah, sakit kan? Kalau sakit di sini, kalau ditekan pada bagian ini, ya. Teman-teman boleh kalau misalkan komentarnya ini, ya, komentarnya mengganggu, nanti teman-teman bisa. Bagaimana caranya ini supaya komentar? Oke, nah, Bapak ini kalau pasti, nah ini ya di sini. Nah, gini, tekan dulu di sini. Pak Mumin sakit sekali di situ. Saya lagi sakit pinggang ini. Sakit sekali di situ. Kalau sakit di sini, teman-teman, ambil urat yang di sini. Nah, saya kasih lihat lagi, ya. Ambil urat yang di sini. Urat yang di belakang mata kaki ini. Ini sering saya kasih di tutorial ya. Ini di belakang mata kaki itu ada urat yang kalau disentuh terasa sampai ke telapak kaki dan punggung kaki, seperti kena strum ringan di sini. Tuh. Pak Mumin sakit lagi, lakukan terus pemijatan seperti ini, tapi pakai jempol ke arah mata kakinya, bukan keluar begini. Ya, ke arah dalam, ke arah mata kaki begini teman-teman, ke arah mata kaki begini ya, ke arah mata kaki begini ke dalam. Yang sering sakit tumit, yang sering sakit pada bagian kaki, telapak kaki, yang sering sakit pada bagian jari-jari kaki ini, yang sering sakit pinggang ini, tarik ke dalam begini. Ini rasanya kesetrum sampai ke telapak kaki dan punggung kaki, bahkan terasa sampai ke atas ini ya, sampai ke area ini rasa. Kalau itu terasa sampai ke area atas. Nah,
Nih, tekan, baru kalau yang pernah ke seleo teman-teman, kalau yang pernah ke seleo itu kasih begini. Nah, ini di lantai yang agak keras boleh, kasih begini. Nah, saya pernah ke seleo jadi ini bisa bunyi ya. Nah, ini kalau saya lagi sakit pinggang, seperti tadi malam terlalu banyak duduk, akhirnya terasa di pinggang. Nah, maka saya kasih tutorial malam ini sekaligus ingin membantu teman-teman yang mengalami hal yang sama. Yang sakit lutut nanti bisa disimak videonya. Sudah bahas tentang lutut. Nah, sekarang kita lihat. Ini teman-teman ya. Ini bunyi. Nih. 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 Nah. Jadi saya mengalaminya sakit pada bagian pergelangan kaki naik sampai ke pinggang, ke pinggul sini. Nah, cara saya untuk menghilangkan keluhan saya sendiri, bahkan saya praktekkan juga pada ribuan orang, dan disinilah saya menekan pengetahuan tentang bagaimana jika seseorang sakit pinggang, mereka yang bunyi pada bagian pergelangan kaki begini. Nah, tapi kalau untuk sendiri cara menghilangkannya di sini. Nah, ini sudah tidak bunyi lagi. Ini sudah hilang bunyinya. Nah, begini. Begini. Nah, dorong begini. Nah, setelah bunyinya hilang, pasti sakit di sini pun jadi hilang, teman-teman. Ya, pasti sakit di antara mata kaki ini akan hilang. Nah, tekan lagi di sini. Oke? Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nah, setelah itu teman-teman, setelah hilang sakitnya di bagian depan mata kaki, tidak terlalu tersetrum lagi di sini. Tekan di sini. Tekan begini. Jadi kalau saya tekan di telapak kaki ini, jempol jadi bergerak. Nah, itu simpul meridian yang ada di telapak kaki untuk meringankan sakit pada bagian tumit. Yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe dulu. Saya dengar biasanya kalau YouTuber yang live begitu. Bagikan videonya. Nah, begini. Tuh. Nah, begini. Salam sehat semuanya teman-teman dari kota mana saja yang menonton. Jadi tadi pembahasan tentang lutut, ya, betis. Nah, kalau lutut, kenapa lututnya tidak diterapi Pak Momin? Nah, setelah selesai teman-teman yang sering sakit lutut atau yang ingin menjaga lututnya supaya tetap sehat, ambil posisi duduk begini, kemudian gerakkan begini. Nah, gerakkan begini. Nah, Pak Mumin, kenapa pakai celana pendek live-nya? Ini totalitas untuk Anda semua. Saya persembahkan diri saya untuk yang sudah subscribe channel YouTube Pijat Indonesia, karena saya lihat tayangan channel ini semakin banyak. Akhirnya saya merasa bahwa dari mana belajarnya, Pak? Saya belajar paling banyak, saya belajar itu dari pengalaman yang saya dapatkan, dan saya belajar pada diri saya sendiri juga. Ketika saya ada keluhan karena saya sebagai pekerja keras, ya, nggak bisa mendengar sama nggak bisa bicara, pijitnya di mana Pak? Cucu saya nggak bisa dengar, awalnya dia kejang. Kalau kejang ada channel seperti ini saudara yang harus kita dukung penuh, jangan joget-joget. Ya, itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau ada yang sakit pada bagian lutut, nah ini dari arah yang berbeda saya kasih lihat lagi, ya, ini. Nah, jadi pertama kita tekan dulu pada bagian ini, ya, pada bagian luar yang sakit lutut tadi. Jadi saya harus pakai minyak zaitun Pak Mumin. Belum, tidak juga ya, pakai minyak urut boleh. Nah, begini. Ini yang di luar, ditekan-tekan begini boleh, ya. Begini untuk yang sakit lutut, betis dan kaki sering pegal, coba praktekkan ini. Tekan begini. Nah, nanti untuk relaksasi terakhir kalau untuk lutut goyangkan begini. Nah, apa maksudnya digoyangkan ini? Itu untuk memberikan keseimbangan pada pengikat-pengikat lutut. Saya bahasanya sederhana teman-teman ya. Karena lutut itu yang mengikat ada begini. Di sini ada kayak pita, di atas sini ada kayak pita, di belakang juga ada. Ya, jadi kalau di antara pengikat lutut itu ada yang kendor, ada yang kencang. Saya gunakan bahasa sederhana ya. Jangan diketawain buat teman-teman yang dari golongan medis yang mengikuti saya, ya. Ini jangan ditertawakan. Ini istilah sederhana karena saya juga sering mencoba untuk membuka gambar-gambar anatomi tubuh di internet. Nah, di Google. Nah,
Jadi di sini ada ada pengikat. Di sini kiri ada, kanan ada, di luar dalam ada, di atas sini ada, di belakang ada. Jadi kalau salah satunya kendor, itulah yang mengakibatkan posisi lutut ini pergerakannya tidak simetris, tidak pada tempatnya, kadang-kadang ketarik, ya. Dislokasi bahu atau tangan untuk saraf kejepit boleh Pak, boleh. Praktekkan ini kalau yang untuk saraf kejepit. Nah begini, nih, gerakan begini di bagian lutut. Tapi jangan terlalu keras ya, jangan menekan terlalu keras. Ini hanya dilatih supaya dia elastis. Begini. Kalau lumpuh karena menyelam bisa diterapi Pak. Saya agak, itu kalau yang akibat menyelam, ya mohon maaf teman-teman, itu sarafnya tidak begitu baik memberikan respon, karena di Palopo ini ada beberapa penyelam yang sudah pernah saya pijit, itu agak berat, terus terang, ya. Karena ada yang pernah saya pijit beberapa kali, ada yang saya pernah terapi beberapa kali, tetapi tidak memberikan respon yang positif untuk sarafnya. Ya, kemungkinan besar ada gangguan saraf secara permanen, sehingga agak sulit untuk dibantu. Ya, lebih baik saya bilang terus terang toh, daripada nanti saya misalkan boleh saja terus tiap hari dikunjungi, setiap waktu diambil uangnya, ongkos pijitnya, tapi kalau tidak memberikan hasil yang maksimal, untuk apa juga? Oke? Nah, begitu teman-teman. Salam sehat. Begini, ya cara urut paha begini. Bukan otot paha sebetulnya yang ketarik, jadi ujung otot betis itu kontraksi ke atas, itu yang mengakibatkan kadang-kadang sakit di bagian betis pada malam hari, kemudian lutut jadi kadang-kadang timbul sakit juga. Itu banyak kasus yang saya dapatkan begitu teman-teman. Nah kemudian cara urut, kalau misalkan pada bagian betis ini dari atas ke bawah di bagian belakang, kalau diri sendiri, ya kalau misalkan lagi capek, lagi lelah, pegal di kaki, di kantor seharian berdiri, di kantor seharian duduk, urus badan sendiri, tah begini. Tapi ini di betis dari atas ke bawah. Saya selalu begini teman-teman ya, apalagi kalau saya keluar kota sendiri, saya biasa, saya terapi sendiri begini. Nah apalagi kalau lagi ada sakit di bagian pergelangan kaki, saya selalu selesaikan sendiri. Tekniknya nanti bisa dipelajari dari awal sampai akhir setelah saya upload dalam format video untuk siaran langsung ini. Nah, selanjutnya tadi yang baru bergabung saya pakai kaki kiri lagi. Nah, ini kalau misalkan sakit pada bagian paha, tadi ada pertanyaan, ya. Begini, tekan di sini. Ini urat-urat yang besar di samping otot paha ini ditekan. Kalau ada yang sakit lutut, praktekkan boleh langsung, bisa pada orang lain, bisa pada diri sendiri. Ini, di bagian samping ini ya, di bagian samping, tekan-tekan begini, tekan, begini. Kalau yang sakit lutut, sakit paha, sakit betis, sering kram di kaki, praktekkan ini. Nah, setelah itu teman-teman, ini saya pakai minyak zaitun. Teman-teman boleh pakai minyak urut, boleh sabun mandi cair. Kalau tidak ada minyak jalantah boleh. Tapi jangan yang bekas goreng terasi, kalau bekas tempe boleh lah ya. Masih harum sedikit. Nah ini, di bagian paha dari atas ke bawah begini. Dari atas ke bawah. Ini untuk merelaksasi otot paha yang sering bermasalah di bagian ini. Karena otot paha yang paling kuat itu ada di sini nih titiknya, simpulnya. Jadi kalau orang berkuat itu di sini. Nah, kalau saya kasih lihat teman-teman, otot paha itu bentuknya seperti ini. Ketika kita berkuat, nah ini dorong ke bawah begini, didorong ke bawah begini. Setelah itu tekan lagi di sini. Nah pada bagian ini, kalau ditekan pada bagian ini, ya, dimana kalau urus sertifikat pijat, sertifikat terapi urut pijat seperti sertifikat. Nanti saya mau buat terbitkan sertifikat sendiri saja, ya. Kenapa harus ke bawah kebanyakan dari atas? Ini sistem kinerja otot teman-teman, ya. Jadi cara pijit yang saya sampaikan ini adalah sesuai dengan kinerja otot. Ini bukan tanpa alasan, ya. Ini bukan tanpa alasan. Ada beberapa pendapat, mohon maaf, agak ketinggalan zaman. Itu katanya kalau ngurut dari bawah ke atas begini ke arah jantung, ya itu kurang tepat. Kenapa? Coba
kalau misalkan ini ditekan sekeras-kerasnya ke atas begini, itu nanti bisa membuat ini jadi cedera otot paha. Kalau dilakukan sama orang lain kemudian ditekan keras ke atas, itu akan membuat otot paha jadi cedera. Tidak percaya? Coba. Nah. Dari yang dihasilkan saja, ya, saya tidak perlu berbagi tentang teori, tetapi praktekkan langsung, rasakan manfaatnya, itu jauh lebih penting. Percuma teorinya bagus kalau hasilnya tidak baik. Betul toh? Nah, sekarang begini. Ini buat teman-teman yang sudah mempraktekkan dari awal, yang sudah bergabung, bagaimana? Sudah merasakan? Nah, kemudian ya di sini ditekan begini boleh, ditekan-tekan begini boleh di bagian samping ini. Ini untuk memperbaiki lutut, ya, untuk memperbaiki otot betis dan otot paha. Ini dari atas ke bawah begini. Dari atas ke bawah begini. Nah, kemudian di betis. Di betis teman-teman bisa lihat lagi begini. Nah, saya kasih lihat supaya jelas toh. Nah, ini jempol masuk lagi di bagian otot betis begini. Jadi kalau ada sekarang yang sakit betis, praktekkan, ya. Kalau ada sekarang yang misalkan kalau malam pijat leher yang sering pegal, jangan dulu buat stamina biar jos, kasih begini. Ya, ikuti dulu. Ini tutorial dari terapis terganteng sedunia dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nama saya Muhammad Mukmin. Saya sudah tidak bujangan lagi. Itu istri saya ada di belakang nonton. Bahaya. Nah, ini. Sekarang ini, ambil lagi otot betisnya di sini, ya. Karena biasanya kalau orang yang sering sakit pada bagian betis di malam hari, itu kadang-kadang pernah ketarik otot betisnya. Jadi kalau teman-teman semua, ya, menggeliat, ngoliat, ngolet, ngulet kalau bahasa orang Jawa. Kadang-kadang kan menggeliat begini. Nah, dia kasih ke depan kakinya. Jadi dirubah sekarang. Kalau menggeliat, kasih begini naik. Dijamin otot betis pasti aman. Dijamin otot betis sehat, dijamin pinggul jadi sehat, dijamin otot paha jadi sehat. Tahan 2-3 menit. Ya. Kalau mau tidur, yang sering sakit isi betisnya, kalau mau tidur, kasih begini ke atas. Tahan 2-3 menit dengan posisi ini, teman-teman. Nih, kasih begini posisi kaki, ya. Kasih begini, tahan 2-3 menit. Itu akan memberikan efek relaksasi pada bagian otot betis, otot paha, badan jadi fit. Nah, saya bongkar semua ini, malam mingguan. Nah, sekarang menyembuhkan sakit selangkangan, kasih begini, ya. Nah, dari atas ke bawah begini. Nah, saya tidak bisa nyentuh jari kaki begini, tidak bisa nyentuh begini, ya. Karena kalau saya alhamdulillah masih bisa begini, ya. Nah, jadi saya bagikan sekarang videonya, teman-teman, ya. Nah, ini dari sini, nih, dari betis. Nih. Jadi kalau ada yang sakit betis di malam hari, pegal di malam hari, kasih begini. Dari atas ke bawah. Sakit tumit saat bangun tidur, kasih begini. Nah, dari atas ke bawah. Ini ambil otot betisnya begini. Jadi saya mendorongnya pakai 2 jempol ini. Nih. Untuk diri sendiri kasih begini. Untuk orang lain Pak Momin, kasih begini. Dari atas ke bawah. Kalau untuk orang lain, ambil ototnya begini, pakai 4 jari ini, ya. Nah, begini. Dari atas ke bawah. Ini. Dari atas ke bawah. Nah, di bagian betis kalau saya dorong begini, teman-teman bisa lihat, ini terangkat. Ya, ototnya kena semua. Saya menekan agak keras di bagian betis. Untuk diri sendiri boleh. Nah, sakit Pak Mumin yang disentuh, dorong saja sampai ke bawah. Tapi dari atas ke bawah, ya. Kalau sakit, kasih begini terus. Ini termasuk untuk mengatasi tumit yang sakit. Oke, aku mundur Pak. Oke, silakan. Selamat beristirahat. Nah, ini dari atas ke bawah. Nah, Pak, saya betisnya nggak berisi, sama juga, iya betul. Nah, ini lembek, ya. Nah, tidak selamanya, kecuali kalau orang yang olahraga keras, seperti pemain sepak bola, itu biasanya agak keras di bagian betis ini. Nah, saya dulu juga keras, cuman karena lama nggak main sepak bola lagi, akhirnya jadi begini. Nah, dari atas ke bawah, begini.
Oke? Ini dari atas ke bawah. Jangan dari bawah ke atas, teman-teman, kalau di bagian betis. Karena kalau dari bawah ke atas, pasti setelah selesai akan sakit setelah dipijit. Nah, boleh dengan cara jempol, boleh dengan cara seperti ini. Nah, ini. Tapi ini harus ditarik ke bawah ini. Nah, kalau sakit, lakukan ini terus. Kalau betis sakit, dari atas ke bawah. Tekan ini jempol ya. Jempol di dalam, ambil otot yang kalau sakit disentuh, tarik saja ke bawah. Terus tarik begini ke bawah. Nanti sakitnya sampai hilang. Ya. Nah. Begini. Nah, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan yang bagus. Sakit pada saat tidur tiba-tiba menggeliat langsung sakit. Kasih begini saja. Jangan ke bawah, karena kalau menggeliat itu terus ke bawah, itu bisa mengakibatkan kalau ditekuk begini, ini otot naik. Sama dengan orang yang sering pakai hak tinggi, karena posisi jalannya begini, akhirnya ini jadi naik. Bagikan video ini, yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Nah, sekarang begini, setelah dibetis, ini lagi, tekan begini. Kalau ditekan di sini, teman-teman, tekan bagian ini, itu akan terasa sampai ke ujung kaki dan telapak kaki. Di sini. Kenapa saya sebut terapi refleksi? Karena ini sekaligus untuk terapi dan refleks ya, gerakan-gerakan refleks ini tekan di sini terasa sampai ke jari kaki. Nah, selanjutnya setelah itu teman-teman boleh lanjutkan dengan cara ini. Dari atas ke bawah di bagian ini. Ya. Begini, di bagian betis. Nah, setelah itu ambil di sini lagi. Di sini. Nah, kalau sakit pada bagian ini, gerakkan dulu begini. Nah, digerakkan begini. Setelah digerakkan begini, ambil titik ini. Begini caranya, ya. Nah, setelah itu teman-teman, pijatlah di bagian ini juga, relaksasi. Nah, relaksasi dua-duanya secara bersamaan. Setelah selesai semua, kemudian lakukan relaksasi pada bagian lutut. Begini. Luruskan lututnya, kemudian ini. Nah, gerakkan begini. Tapi ini gerakan ringan ya, tidak boleh kasar. Nah, setelah itu lakukan peregangan dengan cara seperti ini. Buat teman-teman yang mempraktekannya dari awal sampai akhir, saya yakin menarik ke atas, menarik dari atas ke bawah berapa lama, Pak? Ini sampai sakitnya hilang. Kalau di betis sakit pada saat ditarik ke bawah begini, tarik terus sampai sakit di bagian belakang lipatan lutut ini hilang sakitnya. Karena biasanya dari pengalaman saya ketika saya tangani pasien, ada hampir semua pasien yang saya tangani itu rata-rata yang sakit pinggang, yang sakit betis, yang sering kram badannya kalau malam di bagian kaki. Itu kalau saya tarik begini dari atas ke bawah rata-rata menjerit, rata-rata kesakitan. Tapi caranya tarik saja ke bawah terus sampai sakitnya hilang. Mau diri sendiri juga boleh. Begini, saya tadi terus terang agak sakit teman-teman. Karena saya baru kemarin 2 malam yang lalu, saya di laut, memancing selama 1 malam. Nah, duduk terlalu lama, akhirnya betis saya sakit. Maka saya malam hari ini kasih tutorial, jadi ini bukan sekedar konten. Nah, sakit pinggang pun sama. Begitu tadi caranya teman-teman ya. Nah, kalau yang sakit pinggang teman-teman ya, kalau yang sakit pinggang itu coba kasih begini ya. Ini saya selalu memberikan contoh begini. Tekan di bagian ini, di bagian pinggul. Saya sambil lihat monitor dulu. Oke. Maaf teman-teman ya. Nah, di bagian pinggul ini ya, saya ada tutorial terapi mandiri karena saya pernah mengalami sakit pinggang. Justru itu yang mendorong saya untuk memberikan tutorial. Nah, ini di bagian pinggul ini teman-teman ya, di bagian ini ada otot di sini ya, begini. Tekan, begini. Gerakan di sini, otot yang di samping ini ya. Otot yang di samping di bagian tulang panggul ini, tekan begini. Dengan gerakan seperti ini. Kalau sendiri boleh ya. Terjangkau ya, begini. Nah, kalau tadi dari awal sampai akhir tutorialnya diikuti,
ya, dari awal sampai akhir video ini diikuti, maka saya yakin itu akan memberikan dampak dan efek mengurangi rasa sakit di bagian pinggang ini, ya. Nah, caranya begini. Mohon maaf ya, saya menyamping. Nah, begini. Tekan begini. Atau misalkan sama sendiri. Nah, sama sendiri. Ini pernah saya alami sendiri ya. Jadi, kalau baring begini, teman-teman, baring begini, coba kasih begini. Ini untuk yang sakit pinggang nih, ya. Saya sambil ngintip monitor ini. Pokoknya full power lah malam ini. Nah, kalau sama sendiri kasih begini. Yang sedang sakit pinggang boleh. Nah, kasih begini. Di bagian pinggul ini, di bagian isi daripada pinggul ini, pinggang, kasih begini. Di situ ada bagian yang sakit pada saat disentuh, teman-teman. Ada bagian yang sakit pada saat disentuh, gerakan begini. Nah, gerakan begini. Itu minimal mengurangi rasa sakit. Kalau ini bisa Anda lakukan. Pak Mumin, saya tidak bisa lakukan sendiri, tapi ada adik saya, ada keluarga saya di samping saya, kasih begini. Nah, tekan begini. Tekan begini. Karena biasanya justru kadang-kadang orang yang diponis saraf terjepit di tulang belakang, yang sakit di bagian ini, teman-teman. Ya, yang sakit di bagian ini. Betul ya, yang sedang sakit pinggang sekarang pasti yang sakit di bagian ini toh. Bukan di tulang belakangnya, tapi yang di sini. Ini sakit sampai ke kaki biasanya. Oke, bagikan video ini sebanyak-banyaknya, teman-teman. Yang belum subscribe, silakan untuk subscribe. Nah, jadi begitu ya. Nah, salam sehat semuanya. Jadi malam hari ini pokoknya saya full mau kasih tutorial ya. Dari kota mana saja menonton saling menyapa. Siapa yang belum subscribe? Subscribe dulu. Nah, kemudian Pak Mumin, akhir-akhir ini saya tangan sering sakit. Saya kasih lagi. Setuju ya kalau saya lanjut ke tangan? Nah, kalau tangan sering sakit, teman-teman, apalagi sampai pegang HP begini toh. Nah, misalkan scroll HP, apalagi sampai malam, apalagi kalau HP-nya berat. Nah, jadi scroll HP, tiba-tiba, aduh, tangan saya kok pegal ya. Nah, tangan yang sering pegal pada saat orang main HP, di sini. Ada yang merasakan seperti itu? Sampai ke sini. Kadang-kadang kalau malam, dia susah untuk menggerakkan kakinya, sakit sampai belikatnya. Jadi kalau sakit pada bagian ini, teman-teman, sakit pada bagian ini, biasanya ketarik sampai tulang belikat. Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Saya sering mengalami masalah pada tangan. Nah, sekarang, Pak Mumin, tangan saya sakit, jari-jarinya susah bergerak. Oke, saya kasih tahu. Ini, tekan dulu di sini. Kalau jari-jari sering tak sakit, sikut juga di bagian sikut kayak ada dari sikut sering sakit ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Tangan sering sakit, tangan sering pegal. Itu kesimpulannya kalau dikasih jurus ketek biasanya langsung hilang sakitnya. Malam hari ini beruntung teman-teman yang menyimak video ini, saya mau kasih jurus ketek. Bagaimana caranya? Nah, susah bicara umur anak 3 tahun. Ada tutorial, klik Pijat Indonesia, baru klik ada tutorial terapi bicara untuk orang stroke. Itu bisa dipraktekkan pada anak yang susah bicara, teman-teman. Nah, sekarang Pak Mumin, tangan saya pegal kalau habis main HP. Malam sudah tidur, karena saya juga mak konten. Saya buat video, saya selalu pegang HP. Kadang berat HP-nya, sampai tidur, ini pegal. Oke, cara mengatasi tangan yang sering pegal dan kesemutan. Nah, caranya begini, ya. Ini untuk relaksasinya, tekan dulu di sini nih. Nah, Pak Mumin, ada orang tua saya stroke, tidak bisa terbuka tangannya, tekan di sini. Saya sering bagikan, tekan di sini, pasti dia bisa lurus. Ada banyak tutorial, ada yang sudah jutaan tayangan, yang baru saya upload reelnya. Alhamdulillah, banyak yang mempraktekkannya dan berhasil. Nah, sakit tangan, tekan dulu di sini. Nah,
Kalau ditekan di sini sakit Pak Mumin, ambil begini sedikit sampai ujung ototnya terasa, rasa sakit di sini akan hilang. Nah, kemudian Pak Mumin sakit yang 2 jari, ambil di sini, tekan di sini. Nah, kalau saya tekan di sini teman-teman, itu di ujung bergerak, ya. Nih, teman-teman bisa lihat, ini gerakan dari bawah, bukan gerakan di atas. Teman-teman bisa lihat ya, ini gerakan di bawah. Gerakan dari bawah. Ini yang menggerakkan jari tangan saya dari bawah. Urat di sini, pas di ujung sikut, ya, pas di ujung sikut ini. Digerakkan begini, gerak di atas. Ini untuk menggerakkan ke arah dalamnya begini, ya, ke arah dalam begini. Ini terapi refleksi namanya. Titik terapi refleksi. Nih, kasih begini. Kemudian kalau saya mau menggerakkan sebaliknya supaya begini, dari sini. Nah, ujung otot yang ada di belakang ini, di sini. Nah, ini bisa bergerak. Nah, nih, tuh, nih, ketarik dia, ya, nih. Pak Mumin masih juga pegal di sininya. Oke. Yang sering sakit pada bagian ini, pada bagian lengan atas yang kadang-kadang tembus sampai ke tulang belikat, kasih begini dulu, di sini, di bagian ini ya. Sengaja saya juga pakai baju pendek seperti ini supaya bisa terlihat semuanya. Nah ini, tekan di ujung ini, ujung otot ini teman-teman, ujung otot lengan ini, ya, ujung otot lengan ini, tekan begini, ya, lihat ya. Oke, ini hanya menekan saja, tekan ujung ototnya di sini, kelihatan ya, baru diangkat, tekan, tapi sambil menggenggam dari atas supaya tekanan jempolnya jadi kuat, tekan. Angkat, tekan, angkat, ditekan lagi di sini. Pak Mumin, saya napasnya suka ngos-ngosan, ya, dada sering terasa agak sakit di bagian ini. Kasih begini, nah. Tekan, begini, jempol dari depan begini, terus ambil di sini, di belakang, ya, tahan dari belakang, tekan ini menekan di depan, ya, begini. Ini menekan di depan. Ini menahan dari belakang. Nah, kemudian Pak Mumin saya sering sakit di bagian ini. Ambil ininya, ujung ototnya, kasih begini. Ambil ujung ototnya, tahan dari arah dalam. Tahan dari arah dalam begini. Kemudian ini dorong begini. Ini sebaiknya pakai minyak juga boleh, ya. Kalau di bagian ini, kasih begini, ya. Ini saya pakai minyak ya. Nah, ambil di bagian ini, ambil otot di dada ini begini, ambil otot dari arah bawah begini, kemudian ini gerakannya keluar begini, gerakannya keluar begini. Nah, teman-teman bisa melihat sepintas ini, oh, urat-urat saya muncul, itu karena aliran darah makin maksimal, ya, begini. Nah, Pak Mumin sakit di bagian lengan atas. Bawa motor sering kadang-kadang tiba-tiba kaku, susah ini digerakkan kalau malam. Kasih begini, ambil otot bicep ini, otot besar ini di bagian bawahnya, ini di bagian bawah ototnya, kasih begini dulu ke bawah. Baru setelah itu gerakan begini, mencubit begini caranya, ya. Kelihatan ya, cubit-cubit ringan begini, cubit-cubit ringan begini. Nah, ini cara untuk menghilangkan pegal di tangan. Cara untuk menghilangkan kesemutan di tangan. Begini. Cubit-cubit ringan dulu begini. Sampai di bagian ini ya. Ujung otot yang di antara sikut ini. Pak Mumin, saya sering sakit sikutnya. Praktekkan ini. Nah, begini. 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 Nah, kalau ditekan-tekan di sini biasanya sampai terasa ke tangan itu. Ke ujung jari. Nah, jari tangan sering sakit, ya. Jari tangan sering kram. Tangan kadang-kadang pegal karena banyak main HP, kasih begini. Nah, selanjutnya tangan kadang-kadang susah ke belakang begini, ya. Kadang-kadang tangan susah ke belakang begini. Nah, diambil begini. Ini ototnya lagi ya. Nah, ini pokoknya saya hantam semua malam ini. Nah, begini. Kalau buat sakit gigi ke dokter gigi saja.
ya. Nah, ini yang tremor tadi boleh. Kalau tremor tangan begini, coba ikuti dari sampai habis. Nah, ini nanti saya download video ini, kemudian saya upload dalam format video sehingga teman-teman bisa menontonnya kembali. Nah, begini. Ini. Ambil otot yang di atas ini, tarik ke arah bawah begini. Ini. Di sini ada persimpangan otot, ada pertemuan otot begini, ya. Itu kunci daripada tenaga di tangan. Begini, ya, begini, tarik ke bawah begini, tarik ke bawah begini. Nah, yang sakit belikat coba praktekkan dulu ini, ya. Kalau radang tenggorokan ke dokter. Kalau tulang ekor suka ngilu, tadi sudah saya kasih contoh. Nah, begini. Salam sehat. Harsono Puspita, mohon maaf ya. Oke, ini dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, begini, dari atas ke bawah di bagian ini. Nah, setelah itu teman-teman, Pak Mumin masih juga pegal. Ini jurus ketek. Nah, jurus ketek ini biasanya teman-teman akan mampu menghilangkan pegal di tangan. Solusi untuk tangan pegal, solusi untuk tangan sering sakit, solusi untuk tangan sering kesemutan, solusi tangan sering terkunci, jurus ketek namanya. Nih. Jadi tekan di sini ya. Kelihatan ya? Oke. Bagikan dulu videonya. Ini ditekan di ujung otot yang dari arah bawah ini. Tekan ujung otot yang dari arah bawah. Ya, supaya jelas teman-teman. Tekan ujung ototnya begini. Ujung ototnya diambil pakai jempol begini. Ambil pakai jempol, kemudian ini tangan begini. Ya. Tangan begini. Nah, sekarang jempol kita ini di bawah ini menekan urat yang kalau ditekan ini biasa orang bilang ada strumnya Pak Mukmin. Ini. Itu tangan saya di ujung bergerak. Nih. Tangan saya di ujung bergerak. Dengan menyentuh bagian di bawah ketiak, saya sering nyebutnya ini jurus ketek. Untuk mengatasi tangan sering pegal. Itu bergerak di depan. Tangan sering kesemutan. Tangan sering pegal. Tangan sering kram-kram. Tangan sering susah diangkat. Tangan kadang susah digerakkan di malam hari. Kasih jurus ketek begini. Nah, itu bergerak di ujung tangan. Nah, ini jurus ketek ini. Ya, bagikan video ini. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe channel YouTube Pijat Indonesia. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat semua orang. Nih, tuh. Begini teman-teman, tuh. Ini jurus ketek. Saya bisa menggerakkan dua tangan saya kiri kanan. Seperti inilah kalau saya pegal habis pijat orang, saya gerakkan pakai jurus ketek untuk menyelesaikan solusi masalah tangan. Ya, ini solusi untuk masalah pada tangan. Nih, tuh. Nih, langsung bergerak semua. Jadi ini sentakan yang bisa membuat sistem pembuluh darah balik yang ada di tangan jadi berfungsi dan bisa aktif semuanya. Mempengaruhi sistem saraf yang ada di ujung tangan dengan cara memberikan jurus ketek. Nih, tapi tidak boleh salah. Cari urat tapi tidak boleh terlalu keras. Nih. Nih. Nanti saya akan buat kursus khusus jurus ketek untuk mengatasi masalah tangan. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya teman-teman. Terima kasih Pak Mumin, pinggang saya sekarang sudah agak mendingan. Terima kasih Pak Mumin untuk prakteknya. Alhamdulillah berkah didapatkan oleh seseorang yang merasakan reda pada bagian pinggangnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman. Nanti saya akan download, kemudian saya upload dalam format video. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, tips ringan untuk terapi refleksi dari tukang pijat refleksi terganteng sedunia dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan live streaming kali ini bisa bernilai silaturahmi, tentunya bisa membuat kita berumur panjang. Kalau di dalam ajaran agama saya mengatakan bahwa jika Anda menjaga silaturahmi, maka Anda akan dipanjangkan umurnya, dimudahkan dan dimurahkan urusan rezekinya. Salam sehat semuanya teman-teman.
Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah subscribe. Saya doakan teman-teman mudah-mudahan diberi umur yang panjang, dilancarkan urusan rezekinya, dan diberikan rezeki yang tak terduga-duga dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam sehat semuanya. Mohon maaf jika dalam live ini ada tingkah laku maupun kata-kata yang kurang berkenan dari saya sebagai tukang pijat refleksi tergantung sedunia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat, salam buat keluarga, sehat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Belum data dari